Emas ini kalau sudah breakout biasanya kuat, rally-nya kalau sudah satu arah itu dia akan semakin kuat, semakin membumbung. Maka kalau kita terjun di dunia emas, di trading gold, maka betul-betul harus benar-benar memahami karakternya biar kita nanti tidak terjebak. Kemudian kita lanjut lagi di materi selanjutnya. Materi selanjutnya dengan tadi pergantian candle ketika sebelumnya tanpa penolakan. Yang keempat, trigger yang keempat kita bisa menggunakan breakout. Breakout apa? Breakout support resisten atau level psikologi. Breakout dari trend line atau breakout dari namanya chart pattern. Semua ini adalah breakout. Satu contoh begini, breakout ini banyak, jadi tidak harus breakout yang datar dari support resisten. Ya, terkadang kita memahaminya hanya sempit support resisten begini. Dianggap ini support resistennya, ini resistennya, kalau nanti breakout dia naik. Kemudian di sini juga ada supportnya, kalau dia breakout dia turun. Ya, tidak harus begini. Nanti ada namanya garis trend atau trend line. Kita misalkan ada kecenderungan ke atas, ya minimal 2 lembah, 2 puncak, dia yang ke atas atau ke bawah, maka dia bisa kita tarik garis. Di ujungnya misalkan di sana. Yang banyak menyentuh di mana di situ. Kenapa kita tidak mengambil seperti ini? Ya boleh saja. Kita ngambil yang terdekat, yang menyentuh, banyak menyentuh di situ. Di sini menyentuh, di sini menyentuh. Boleh saja. Di ujung volumenya yang arah kecenderungannya kelihatan atau jelas. Tapi kalau saya lebih cenderung kena semuanya di sini. Ya, saya lebih cenderung begini. Karena yang kena nanti banyak, yang tersentuh nanti banyak. Yang penting garis trend itu mewakili dari arah kecenderungan. Boleh begini, di sini juga boleh. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini arah kecenderungannya ke atas. Atau kita bisa lihat di sini yang ada hijaunya di sana. Ya, boleh. Seperti ini juga boleh. Sehingga yang kita dapatkan arah kecenderungan itu ketika dia naik berarti kita tarik ke atas. Kemudian di level psikologi terperhatikan, kemudian ini menjadi garis ini namanya menjadi support dari trend line. Kalau dia nanti breakout dari support trend line ini maka dia berpotensi turun. Ya, kalau dia breakout di sini atau keluar dari railnya, ini kita bisa buat garis seperti ini atau garis trend arah kecenderungannya. Atau kita bisa lihat yang cenderungannya lebih panjang. Ya, yang cenderungnya kelihatan di sini. Nah, ini yang banyak disentuh, banyak disentuh. Maka ini menjadi garis tren. Ketika garis tren dilewati, maka hati-hati di situ menjadi petunjuk. Bisa saja nanti pasar akan mulai berbalik. Tentu tetap memperhatikan level psikologinya di sana. Apakah di high-nya sebelumnya dilewati atau tidak? Kalau dia tidak dilewati, maka tunggu di candle selanjutnya. Candle selanjutnya itu apakah ada eh, struktur yang mulai membentuk seller atau tidak. Kalau masih membentuk buyer dan sekitaran level psikologi, maka artinya di area konsolidasi. Seller akan lebih dominan ketika di wilayah konsolidasi itu dilewati. Konsolidasinya di mana? Di sini konsolidasi. Artinya membentuk kotak. Naik dan turunnya membentuk kotak itu wilayah konsolidasi. Maka ketika sudah mulai breakout, setidaknya ada petunjuk di sana. Ini mau lanjut turun. Nah, ternyata misalnya kita terlanjur entry di sini. Ini breakout tetapi masih naik. Nah, ini yang terkadang membuat kita ini galau, terkadang membuat kita itu tidak yakin dengan breakoutnya. Ini kita terlanjur posisi sell karena memang peluangnya ada breakout di sana. Perhatikan ketika masuk sell di awal, ini ada market yang turun sebentar, mungkin kalau cuma 50 ada ini. Sekitar 108. Berarti kita
Kalau target kita adalah 100, tentu masih kurang, kita belum ada 100 pip. Nah, sekali lagi kembali ke gaya trading kita. Ada kalanya kita ambil duluan, ada kalanya masih menunggu sampai betul-betul targetnya tercapai. Nah, disinilah bedanya kita ini mau trading cepat, mau belajar disiplin atau tidak. Kalau kita belajar disiplin, asal kita sudah profit memenuhi syarat, maka kita amankan dulu, jangan tolak rezeki yang ada. Seandainya pasarnya ini turun, kita masih belum anggap itu sebagai profit yang cukup, kemudian berbalik ke atas, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan tentu menunggu kondisi yang stabil, atau kita lihat bagaimana pergerakan market yang berjalan. Ada kalanya tekannya kuat, ada kalanya lemah. Kalau saya selalu memperhatikan candle yang berjalan itu seperti apa. Karena kita terlanjur entry posisi ya, terlanjur kita entry di sini, sell. Kemudian turun naik. Nah, kalau sudah turun kemudian ditolak oleh buyer dan mulai tebal di sana, maka yang kita lakukan adalah fokus pada proses recovery. Recovery-nya seperti apa? Recovery itu bisa dengan menambah satu arah atau melawan. Misalnya begini, ini arah kecenderungan masih turun. Jadi fokus kita bisa ke sell. Ketika naik tebel kita masuk posisi sell. Ketika naik di ujungnya tidak ada penolakan, kita masuk sell. Ketika naik lagi bagaimana? Ya, kita bisa masuk sell lagi di sana. Dengan catatan tentu manajemen resikonya harus kita perhatikan, lotnya kita perhatikan. Karena fokus kita adalah breakout. Seandainya ini betul-betul naik terus, maka yang kita perhatikan minusnya jangan lebih dari 20%. Yang paling penting dan paling utama kita lakukan adalah cut loss yang paling jauh dari running. Misalkan naik di atas ya, yang runningnya ini di yang bawah, yang paling jauh di close dulu. Kan rugi. Namanya kita menyelamatkan, trading itu paling penting bukan takut dengan rugi, tapi bagaimana supaya kerugian itu tidak menjadi bengkak sehingga kita bisa close di awal. Nah, rata-rata di antara kita ketika rugi itu masih kita biarkan, beranggapan nanti segera kembali. Ya, kalau kita berpikir seperti itu, nanti ketika naik lagi kita tunggu lagi, naik lagi kita tunggu lagi. Tidak kita sadari minus kita semakin banyak, semakin bengkak. Baru setelah panjang, setelah jauh, misalkan sampai di sana, baru kita lakukan recovery. Ini sell baru kita, misalkan ya, ketika di ujung ini, biasanya teman-teman yang sudah jauh meninggalkan running, meninggalkan titik entry-nya tanpa dilakukan recovery sebelumnya, begitu jauh minusnya, baru di sana kelimpungan. Maka cari titik aman. Apa titik amannya? Dengan di lock buy, lotnya sama. Misalkan 0,5, yang di bawah juga selnya 0,5. Ini cara-cara seperti ini, cara yang betul-betul membahayakan dan selalu berakhir rugi kalau kita tidak punya pengalaman yang panjang. Maka kondisi yang seperti ini betul-betul harus kita cegah dan hindari. Ya, maka kalau kita sudah lihat kondisinya sudah mulai berbalik, ya jangan tunggu lama. Ambil 250, 300, kita lakukan recovery. Jangan menunggu sampai 500 ke atas. Ya, ini sudah hampir 500. Misalkan jalan-jalan 500 kita baru recovery. Sebenarnya boleh saja. Cuma terlalu jauh nanti. Kemudian jangan di lock. Dilihat pergerakan sebelumnya. Pergerakan sebelumnya arah dominannya ke bawah. Berarti kita masih fokus sell ketika masih berada di sini. Kecuali ini sudah jelang ganti candle, buyernya sudah kuat di sana, sudah tebel begini, kecil kemungkinan kalau nggak mau ganti candle ini jadi habis. Kalau sudah buyer muncul kuat di menit terakhir kurang 1 menit 2 menit, ini sangat tidak mungkin jadi merah lagi. Yang pasti nanti turun sedikit gitu. Itu cara membaca begitu. Jadi cara recovery, perhatikan cara recovery tidak harus dengan di lock itu sesuatu yang sangat berisiko. Ya, biasanya cari titik amannya begitu. Bahkan kalau teman-teman yang mungkin berpengalaman dengan broker-broker yang sebelumnya,
yang dalam tanda kutip kita dikendalikan di sana, di remote jarak jauh, paling nanti disuruh lock ya, dikunci aja Bu gitu. Dikunci Pak gitu. Nanti setelah nanti pasarnya tenang baru kita keluarkan di sana. Tapi apa yang terjadi? Kita tidak bisa keluar dari kuncian. Ya, bahkan dalam kondisi yang seperti itu baru nanti diminta untuk deposit, diminta untuk top up lagi. Bu, Bapak, ini akunnya sudah mulai berbahaya. Ini harus di top up kalau enggak nanti habis. Jadi kita pasti yang difikirkan apa? Kerugian kita. Kalau kita enggak di top up, kalau kita enggak di deposit nanti pasti habis. Yang difikirkan selalu begitu, eman dan eman begitu. Sayang, sayang kalau nanti enggak nanti jadi habis. Padahal begitu di top up langsung habis. Kok bisa begitu? Ya bisa karena kalau sudah overnight biasanya kena biaya penginapan. Jadi satu mesti lebih rendah, kekuatan menjadi berkurang. Apakah pernah terjadi seperti itu? Ada beberapa teman yang mengalami seperti itu. Padahal posisinya sama, ngelok gini, buy sell-nya sama. Logikanya kalau naik dan turun kan ngunci, tetapi kenyataannya di top up pun kondisi yang tidak berubah pun bisa MC. Nah, ini tentu juga bergantung bagaimana brokernya, kemudian bagian aturan mainnya ya. Pilih yang tepat, justru kalau mau milih broker juga harus yang hati-hati. Oke, ini dari materi yang kita bisa berikan. Kita masuk di breakout tadi ya. Breakout bisa dari trendline, bisa dari support resisten, bisa dari chart pattern. Chart pattern itu apa ya? Kumpulan candle yang bentuk satu pola. Kumpulan candle yang bentuk satu pola. Bisa dari double top, double bottom, seperti ini misalkan. Nah, ini arahnya cenderungnya kuat naik. Kemudian ada koreksi, namanya koreksi. Kemudian dia kembali breakout lagi. Ya, breakout lagi. Kalau ini breakout dari support resisten, dari resisten kemudian breakout, kemudian di atas kembali turun lagi di wilayah psikologi lagi, nanti breakout lagi. Kemudian breakout lagi. Ada chart pattern yang bisa nanti breakout. Ya, chart pattern itu bisa apa namanya itu? Bisa dengan berbagai macam model chart pattern, bisa dari flag, bisa dari head and shoulder dan sebagainya. Artinya intinya ada level psikologi yang dilewati, yang di breakout di sana. Ya, ada support resisten yang dilewati. Contoh ini, kalau kita lihat arah kecenderungannya, kalau kita perhatikan dari sini, dari sini, dari sini, ya ini mulai menurun. Dari sini, kemudian dari sini mulai menurun. Sebenarnya dua puncak, dua bukit, dua lembah itu sudah arah cenderung, sudah arah tren. Kalau ini kita tarik, arahnya ke bawah. Kalau ini kita tarik, arahnya masih ke bawah. Arahnya masih ke bawah. Sehingga kalau seperti ini, fokus kita sebenarnya adalah menunggu bagaimana dia kuatnya. Nah, seperti ini. Ini menjadi garis trend channel atau garis kecenderungan yang dibuat atas bawah. Di mana di sekitar real itu nanti akan konsolidasi, tapi arahnya ada kecenderungan. Nah, kemudian kita di sini ada flag, ada garis, ada namanya arah ke atas. Jadi dari naik kemudian ada kecenderungan. Nanti breakoutnya di mana? Kondisi seperti ini breakoutnya bisa dua arah, bisa turun, bisa naik. Tapi ini posisinya seperti ini membentuk satu pola. Nanti kalau dia breakout naik, berpeluang akan lanjut naik. Ya, perhatikan dia ketika dia mulai begini. Nah, arah konsolidasinya kelihatan di situ. Mana kecenderungannya? Arah kecenderungannya kemana? Kalau sudah mulai naik, berarti tentu lebih dekat di atas. Kalau sudah mulai struktur terbentuk di bawah, tentu breakout di bawah lebih berpotensi. Karena arahnya mulai naik ke atas, perhatikan. Ini kalau kita lihat dari low-nya atau dari harga terendahnya dari sini kemudian mulai naik, kemudian datarnya di sini. Artinya di sini mulai datar. Ya, tetapi kalau garis channelnya ini masih posisinya arahnya cenderung ke bawah. Maka kalau sudah mulai bergerak ke atas, sudah mulai mepet ke atas, fokus kita adalah menunggu breakoutnya. Sekali lagi, ketika dia mau kuat,
itu selalu ada petunjuk dari candle yang terbentuk di sana. Itulah hebatnya kita belajar price action, belajar candle. Kalau di indikator tentu ada sering terjadi delay, banyak keterlambatan. Tapi kalau di price action, di pergerakan harga itu sendiri, tentu lebih cepat kita bisa menangkap. Kondisi pasar yang dia ramai, kondisi berita yang berdampak melemahkan satu pasangan, maka akan dicerminkan di dalam candlestick itu. Ketika dia mau naik selalu ada petunjuknya, meskipun terkadang petunjuknya kecil. Ini kalau mau naik selalu dari sini sudah mulai merangkak di atas, mulai kuat mendekati level psikologi yang di atas atau garis tren yang di atas. Kemudian mulai breakout. Nah ini breakout sebentar, kemudian perhatikan ketika breakout dia mencoba untuk melawan lagi. Nah, ketika melawan dia menyentuh lagi di level psikologinya, ya. Di level psikologinya, perhatikan di sini ada level psikologi yang tidak di breakout. Menyentuh di sini kemudian kembali ke atas dan breakout kembali, maka pasti di situ akan jauh lebih kuat. Dan pola ini sering berulang. Pola ini sering berulang. Kalau kita tidak terlalu care, tidak terlalu detail membaca seperti ini, kita hanya fokus di candle yang berjalan, yang bergerak, maka tidak ketemu petunjuknya nanti. Tapi kalau kita buka secara luas, apa yang membuat dia itu mulai merangkak naik? Ternyata tekanannya ke bawah kuat, ya, dari bawah banyak ditolak, kemudian mulai menuju level psikologi yang di atas, kemudian breakout, mencoba koreksi kembali, tidak mampu untuk melewati garis trennya, kemudian kembali naik dan breakout kembali, maka di situ akan mulai kuat lagi. Sehingga tidak perlu menunggu, ini pun bisa tidak menunggu level psikologi ini ketemu dari breakoutnya di sini. Inilah yang kalau kita banyak belajar di price action. Jadi dari candle itu bisa memberikan informasi, bahkan sekecil apapun ketemu nanti pergerakannya. Kalau kita biasa dengan DH1 tidak bisa menemukan, ya kita turunkan di M15, nanti di situ akan ada trigger yang muncul di sana. Baik, untuk hari ini kira-kira cukup dulu, jangan banyak-banyak. Yang penting selalu kita banyak review, selalu kita banyak membaca bagaimana pola-pola itu terbentuk, karena sekali lagi pasar itu akan selalu kembali pada memori harga masa lalunya. Meskipun bertahap, tidak bisa hari ini misalkan sampai di sini, nanti tiba-tiba di atas begini, sangat kecil kemungkinannya kembali pada masa lalu misalkan. Pasar itu akan selalu kembali ke harga masa lalu misalnya. Harganya kan di atas, misalkan di atas ini, nanti toh bisa berubah di atas, maka saya ambil posisi buy. Ini namanya bunuh diri. Bukan tidak boleh, boleh-boleh saja, tapi nanti jangkanya lama. Kenapa? Karena runningnya saat ini yang terdekat dari pasar mengarah ke bawah. Artinya fokus kita kalau seperti ini ya sell dulu. Nanti baru ketika merah ini sudah mulai berkurang kekuatannya, mulai ada penolakan, buyer mulai muncul dan tentu sudah mulai breakout di sini. Sudah mulai breakout di sini, buyer sudah mulai kuat, baru kita nanti fokus ke buy. Itu pun tidak bisa serta-merta langsung sampai di ujung di sini. Misalkan kita ambil posisi buy, targetnya di sini, ya boleh saja kalau kita trading jangka menengah. Kalau jangka pendek, jangan berharap ini langsung menyentuh di sana. Ya, biasa yang begini-begini ini tradingnya jangka menengah, jangka panjang. Tidak bisa satu hari selesai, dia bisa berhari-hari. Kenapa? Karena logikanya satu hari itu ada batasan kemampuan bergerak. Ya, seperti sering kita sampaikan, seorang pedagang itu kalau dia berdagang setiap hari tahu perputaran uangnya. Rata-rata begitu. Kenapa seperti itu? Karena kekuatannya atau daya beli dari pelanggannya juga sampai di situ. Kalau sehari 20 miliar misalkan, ya rata-rata di situ. Bukan terus satu hari ini 20 miliar, besok 10 miliar. Siapa yang beli? Semua perusahaan, semua transaksi, semua perdagangan itu punya market sendiri-sendiri. Sehingga kekuatannya sudah terukur di sana. Meskipun ada naik turunnya, tetapi ada rata-rata di sana.
Ya, oke, kira-kira ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kalau mau bertanya, monggo silahkan kita buka sesi pertanyaan dulu. Muncul Mas Dik. Oke, Pak Dik. Mas, dengan grafik yang ada sekarang Mm-mm. ini kalau saya lihat trennya kecenderungannya turun ya Mas ya. Iya, betul Pak Dik. Nah, tapi kalau saya tarik SLR, Mm-mm. yang atas itu adalah high-nya, Mm-mm. yang bawah adanya low-nya kan. Betul. Nah, ini kecenderungannya karena turun, Ya, apakah saya boleh sell boleh Pak. Tapi sampai mm-mm. sampai dia naik di titik yang hijau, yang garis hijau itu, yang Boleh, garis boleh. itu. Boleh terdekat di sini boleh. Ya, nanti kalau dia kuat Kalau dia dia ke nggak sampai sini. situ, tinggal Mm. saya lihat. Oke. Kalau dia cenderungnya mau turun lagi atau tetap mau naik, Ah, saya pasang buy untuk boleh. recovery-nya, Boleh Mas. Pak. Jadi ini kalau masuk buy begini, pastikan selnya ada koreksi di atas ya. Ada naik sedikit, kemudian baru kita sell. Kalau kita ngambil posisi sell dengan posisi tebal, tidak ada penolakan di bawah, tentu harganya yang kita dapatkan di bawah Pak jauh gitu. Maka biarkan Ya, ada koreksi dulu, selalu ada koreksi nanti. Maka bersabar untuk naik oke. dulu, ketika koreksi ada ekor di sana masuk sell. Boleh. Kita tidak melawan dari arus karena arusnya turun, strukturnya sudah mengarah ke bawah. Jadi kita fokus di sell. Itu Baik, Pak, baik. boleh. Jelas, Mas. Ya, silakan. Oke. Matur Monggo. nuwun, Terima Mas. kasih Pak Dik. Yang lain mungkin kalau bertanya. Iya Om, saya mau tanya nih Om, Ya, berarti yang kemarin itu salah besar saya Om, saya ya. ambil baik terus. Biasanya kan kalau di ini kan balik sendiri Om biasanya Om. Tidak bisa kalau emas itu kalau sudah rally jangan dilawan Pak. Emas itu kalau sudah rally, rally itu apa? Rally itu berjajar tanpa penolakan yang berarti. Jadi kalau Hmm, sudah ada rally begitu, jangan coba-coba dilawan kalau emas, hancur pasti nanti. oke Kemarin oke, sudah saya paham tadi, Pak. tadi malam sudah kita sampaikan, sebelum ada sinyal kuat buyer muncul, jangan melawan. Kita ikuti iramanya, kita masuk posisi sell ketika ada koreksi masuk sell boleh. Atau ketika tebel kita masuk posisi buy dengan cepat tapi tidak boleh lama karena orientasinya ke belakang, ke bawah. Itu pun kalau kemarin sudah kita kasih petunjuk ya kira-kira maksimal di area di situ. Ada penolakan seperti ini pun masih belum kuat kalau emasnya sudah panjang. Memang petunjuk naik tetapi harus butuh satu konfirmator lagi yang menguatkan buyer. Ya setidaknya dia sudah turun lagi tidak mampu kemudian ditolak oleh buyer dan membentuk volume yang warna hijau. Ini baru kita minimal kalau kita ngambil juga tidak boleh banyak-banyak. Kenapa? Karena kalau sudah begini, ini biasanya akan sampai pagi konsolidasi atau berada di titik yang stabil di sini. Ya, Nah, biasanya kalau sudah di baik atas paham. jam 12 itu begini kondisinya. Kalau sudah panjang di atas jam 12 dia selalu stabil. Jadi jangan berharap kalau buy nanti sampai di tengah itu. Mimpi nanti, Pak. Ya bukan bukan Baik, tidak bisa, tetapi logikanya kalau kondisinya kuat begini berat, Pak. Apalagi struktur sebelumnya ini kan sudah mengarah ke bawah. Kemudian yang panjang ya kalau kita lihat yang panjang, nah ini dia mencoba berusaha menyentuh harga masa lalunya yang pernah di bawah di sini. iya Nah, iya. emas begitu. Semua harga Berarti itu butuh ya butuh untuk 1 mingguan lagi Om ya bisa bakal naik Om ya. untuk naik lagi biasanya rata-rata begitu, Pak. Dia konsolidasi di beberapa hari, kemudian nanti baru kembali. Atau kalau dia nanti mulai ditekan kembali, justru dia akan makin menuju level terendahnya di sini. Baik, Ya, dilihat dari paham Om. strukturnya. Kalau strukturnya mulai ke bawah, maka harus realistis dilihat. Jangan melawan. Kalau seperti ini tadi kan, kenapa Pak Dik tanya, ini boleh sell? Boleh saya sampaikan. Karena memang strukturnya mulai merangkak ke bawah, dan ini hanya koreksi naiknya. Sementara sebelumnya, sejarah sebelumnya sudah turun begini. Nah, kira-kira seperti itu. Nanti naik pun juga sama posisinya. Baik paham Om, makasih Om. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Selamat malam, Pak Wi. Iya Mbak, selamat malam. Ini saya tanyakan, kalau dengan posisi sekarang ini saya masuk sell, apakah terlalu rendah, Pak? Terlalu rendah, nunggu koreksi naik dulu. Terlalu rendah ya, Pak? Iya, paling enggak ada Baik, baik. separuh body itu naik, kemudian koreksi sampai di situ buy a sell boleh. Kalau
terlalu Berarti begini, kita ini masih terlalu rendah. Artinya tidak ada sumbunya, ini ber- berbahaya. berarti kita tunggu koreksi ke atas ke 17.55-an kalau bisa mungkin Pak, betul. Ya, kira-kira kalau di sini 17.50-50-an lah, boleh lah. 51, ini berapa ini? 51 boleh, 50 sekarang. 51 boleh lah. Naik 51, kita bergerak dengan cepat, tujuan kita di sumbu yang hijau dulu, jangan terlalu muluk-muluk. Terakhir. Kenapa saya sampaikan di sini? Karena di sumbu ini bisa menjadi benturan, Pak. Bisa saja nanti menyentuh 17.48 sumbunya, ya. menyentuh sumbunya, habis itu kembali naik juga sering begitu. Karena di sini ada level Baik. psikologi, di sini ada level psikologi. Sangat hati-hati ketika di sebelah kiri ada level psikologi di situ. Level psikologi itu apa? Ketika dia pernah turun ditolak oleh buyer, ketika dia pernah turun ditolak oleh buyer. Sama halnya begini. Nanti ketika dia turun karena pernah ada penolakan sampai di sini, maka buyer akan menolak lagi. Ya, kira-kira seperti itu. Betul Pak. Ya. Ya. Terima kasih Pak Ali. Oke, sama-sama. Ada lagi yang bertanya ini, silakan. Mumpung hari Jumat ini. Usahakan kalau kita ketahanan kecil jangan sampai ngekos apalagi ngontrak sampai berhari-hari ya, karena hari Sabtu ya Jumat ini pasar yang besar tutup, kemudian Sabtu Minggu itu pada dasarnya pasar tidak ada yang tutup, Pak. Jadi perlu diingat, hari Sabtu dan Minggu pada dasarnya pasar tidak ada yang tutup. Yang tutup adalah bank-bank besar dan MetaTrader ini juga berhenti. Maka pemain besarnya kalau berhenti, yang main ada kecil-kecil aja. Money changer yang di luar negeri itu masih buka hari Sabtu Minggu, buka semua. Tetapi dia bukan menggerakkan harga. Ya, tapi jangan lupa juga, karena bergerak itu ada kalanya nanti permintaan hari Sabtu itu banyak sehingga hari Senin tiba-tiba harganya lompat. Ya, mungkin kita sering mendapatkan harga yang lompat di hari Senin karena sekali lagi hari Sabtu Minggu itu bisa ada permintaan yang lebih sehingga nanti Seninnya bisa melompat ya. Kita sering menemukan begitu. Nah, kalau lompatnya kecil enggak masalah. Ada kalanya yang lompatannya itu jauh sekali. Sehingga kalau ketahanan kita kecil dan lompatannya itu melawan dari transaksi kita, maka tentu kita akan rugi sangat banyak. Bahkan kita bisa MC saat buka marketnya. Ya, ada yang kasus seperti itu, teman-teman yang Senin itu tiba-tiba kaget, dicari mana akun saya, mana nominalnya kok enggak ada. Dia tidak menyadari kalau sudah MC. Kita coba lihat, ada mungkin gap yang pernah cukup jauh, yang betul-betul pernah terjadi, tapi tidak sering terjadi, hanya saja tetap hati-hati ya. Di gap itu terkadang sangat menganga dan betul-betul membuat kita nanti bisa habis dalam waktu yang cepat. Coba kita lihat di daily, mungkin ada pergerakan yang cukup jauh ya. Ya, nanti kalau ada kita bisa amati ya, banyak terlalu jauh sekali. Ya, yang penting hari Jumat usahakan kalau bisa clear ya. Hari Jumat usahakan clear biar kita nanti lebih tenang, tidur juga bisa nyenyak. Nanti Senin bisa mengawali lagi. Oke, berikutnya ada lagi yang mau ditanyakan? Mas, boleh tanya lagi, Mas? Oke, Pak Dik. Untuk Sabtu Minggu, kira-kira IBS ada yang buka nggak, Mas? Enggak ada, Pak. Tutup, Pak. Nggak ada. Enggak ada. Broker mana yang buka ya, Mas ya? Biasanya binary, Pak. Binary, Pak. Oh, binary ya. Binary itu tidak pengaruh, hari Sabtu Minggu tetap jalan, justru karena memang yang lain ya, binary itu lain. Banyak ya binary itu Sabtu Minggu, binomo, apa itu dan sebagainya itu biasa buka. Nah, kalau di forex rata-rata Sabtu Minggu tutup, Pak. Saham pun tutup. Ya. Oke. Betul, Mas. Oke, monggo. Ada lagi nih. Cara entry posisi saat ganti candle yang kemarin dijelaskan. Cara entry saat ganti candle. Maksudnya saat ganti candle ini seperti apa ya? Contoh kalau saat ganti candle itu maksudnya begini. Saat ganti candle itu triggernya yang penting ada. Yang penting ada syaratnya. Syarat yang pertama tadi bisa dengan pergantian warna di level psikologi. Misalkan ini ada level psikologi di sana, ada level psikologinya, atau di atasnya di sini ada level psikologinya.
Kemudian dia pergantian warna, ada pergantian warna yang didahului dari penolakan. Ini pergantian warna. Ya, ada penolakan. Ini yang menguatkan posisi seller, ada penolakan sell di sini, ada pergantian warna. Maka setelah ganti candle kita entry-nya di sini. Setelah merah ini terbentuk, kita entry-nya sesudah ganti candle. Tidak perlu menunggu 1 menit 2 menit, tidak masalah. Yang penting apa? Yang penting satu, kita punya trigger, yang kedua kita sudah membatasi kerugian kita. Kemudian dengan teknik yang kedua tadi, di level psikologi atau tidak, kemudian ketika dia ujungnya tidak ada penolakan, tiba-tiba berubah warna, ya, tiba-tiba berubah warna. Contoh misalkan begini, ini awalnya merah, kemudian tiba-tiba tanpa penolakan di bawah. Ini di bawah kan tidak ada penolakan, tidak ada sumbunya. Artinya logikanya kalau tidak ada sumbunya ini dia kuat momentum sellernya. Tetapi ketika dia tebal tidak ada penolakan, tiba-tiba berubah warna. Maka berubah warna ini menjadi petunjuk buyer akan lanjut, ya. Kita masuk diganti candlenya untuk memastikan candle ini selesai dengan warna hijau. Kita ambil posisi buy di sini. Diganti candlenya gitu maksudnya. Yang penting ganti candle itu ada triggernya, ada alasannya. Kemudian ada lagi misalkan kita menggunakan trigger yang namanya hammer atau menggunakan pola candle hammer. Satu, dia ada pola candle, yang kedua di situ ada level psikologi di sana. Oke, di sebelah kiri kita ada banyak penolakan di sini. Ya, ada penolakan banyak. Nah, di level psikologi kita menggunakan trigger hammer. Apakah kita yakin dengan trigger itu kalau kita terbiasa satu dengan sudah punya punya pengalaman, sudah punya membuktikan bahwa di level psikologi kemudian kekuatan seller mulai menipis, ada penolakan buyer, kita pun bisa langsung entry di sini, buy. Begitu entry buy, ternyata marketnya turun, maka yang selalu kita perhatikan adalah risk management. Nah, turunnya sekitar 300. Angka 250 pun kita bisa lakukan recovery. Recovery apa? Recovery tetap kita volume fokus kita adalah penolakan atau berlawanan arah. Karena ini mulai penolakan, mulai ada hammer di sini. Kecuali nanti yang terakhir ditutup dengan warna merah, maka harus di recovery lagi atau di cut loss. Ketika ini kita pasang buy, ya posisinya kita ambil posisi buy, kemudian ternyata dia turunnya dalam batas wajar apa enggak. Maksimum kita batasi adalah 500 pip atau di angka 250 kita lakukan recovery. Recovery itu bukan mengunci buy kemudian sell, buy 2 0,1 sell 0,1, itu ngunci. Recovery itu bisa dengan buy lot yang sama atau dengan buy dengan lot yang lebih besar. Itu nanti recovery, kalau dia koreksi ke atas dikit kita bisa close semuanya, itu namanya recovery. Karena kita belum jelas, ragu, karena ini seolah-olah mau merah. Ternyata ketika jelang ganti candle dia ditolak terus jadi buyer, maka kita bisa buy lagi di sini. Satu, ada hammer di sini, kemudian yang kedua ada penolakan, yang ketiga wujudnya berubah menjadi warna hijau, maka ini jadi konfirmator dari hammer. Kita ambil posisi buy lagi di sini. Buy itu kalau dengan syarat begini tidak perlu menunggu 1 menit 2 menit, tidak perlu. Begitu ganti candle boleh masuk. Yang terpenting batasi kerugian, atur money manajemennya yang aman, ya, bukan dengan high risk tapi yang aman. Oke, kira-kira seperti itu yang ditanyakan terkait dengan entry saat ganti candle. Yang penting saat ganti candle itu ada dasarnya, apakah breakout, apakah pola candle, apakah candle panjang yang ditolak dan sebagainya. Ada banyak trigger yang bisa kita gunakan, ya. Kalau tidak punya catatannya nanti ya boleh ajukan, nanti saya kasih catatannya ya terkait dengan trigger dan macam-macam. Baik, hari ini mungkin kita cukup dulu. Teman-teman kelihatan tidak banyak bertanya. Kita sudahi dulu biar kita bisa lebih panjang untuk istirahat. Terima kasih teman-teman semuanya. Kita lanjut di sesi berikutnya mungkin minggu depan. Kalau ada waktu lagi silakan banyak bertanya.
Kalau ada waktu untuk kita bertemu, ngopi bareng, ya nanti boleh tanya panjang lebar, tanya secara langsung akan jauh lebih afdol, akan jauh lebih bagus di sana. Terima kasih, selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu.